kewarganegaraan melalui 7 posisi subjek yang berbeda. Di film ini itu menjadikan pandangan bahwa kewarganegaraan itu bukanlah sekedar status hukum, melainkan sebuah praktik sosial yang hidup dan diperjuangkan setiap hari oleh berbagai kelompok dengan konteks perjuangan yang berbeda. Nah, inti dari pesan film dari yang pertama dikirimkan oleh Bapak Wilson ialah yang didukung oleh teman riset PWD dan Fajar UGM adalah bahwa demokrasi hanya dapat berjalan apabila warga menjadi subjek aktif yang berani menegosiasikan hak, menuntut keadilan, serta melalui kebijaksanaan dalam relasi kuasa antar negara, pasca dan masyarakat. Nah, di film ini memperlihatkan praktik kewarganegaraan melalui 7 posisi subjek yang berbeda, yang menunjukkan bahwa setiap kelompok itu menghadapi bentuk marginalisasi yang spesifik, namun memiliki tujuan yang sama untuk memperluas ruang kewarganegaraan dan juga meliputi beberapa kelompok. Yang pertama itu aliansi aktivis kelas menengah dan populer, yang kedua itu pekerja rumah tangga, yang ketiga ada warga yang kurang mampu di bagian kota, yang keempat itu ada gerakan keadilan sektor sawit dan industri ekstraktif, yang kelima ada gerakan anak pemuda atau gerakan sosial, yang keenam atau yang terakhir ini ada kelompok Islamisme post fundamentalisme. Nah, melalui penelitian ini negosiasi dan strategi perjuangan kelompok. Jadi film ini itu menegaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia ini tidak bersifat pasif atau otomatis, melainkan sesuatu yang bersifat atau yang terus dipertahankan. Nah, demokrasi ini hanya dapat hidup ketika warga mampu mengambil posisi sebagai aktor politik yang sadar, kritis, dan terlibat. Jadi secara ringkas dari materi yang saya jelaskan ini, film ini itu mendefinisikan ulang kewarganegaraan dari status menjadi perjuangan. Nah, menunjukkan bahwa keaktifan warga adalah prasyarat bagi berfungsi demokrasi di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sarisa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayura. Dari sini kami melihat bagaimana keluarga berkuasa memperlihatkan dinasti politik, elit lokal, dan keluarga berpengaruh sering menjadi perantara utama antara warga dan negara. Dalam banyak konteks, akses terhadap hak seperti layanan publik, bantuan pemerintah, atau pengakuan identitas lebih mudah diperoleh oleh mereka yang berada dalam orbit keluarga yang berada berkuasa, yang mencerminkan praktik neopatrimonialisme di mana hubungan personal lebih dominan daripada mekanisme formal. Selain itu, keluarga elit sering membentuk narasi tentang siapa yang dianggap anggota penuh komunitas sehingga mempengaruhi proses politik identitas dan rasa memiliki. Dengan demikian, film ini menegaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia bersifat sosial dan dinegosiasikan karena kehadiran negara di berbagai daerah sering dimediasi oleh kekuatan keluarga berkuasa yang berfungsi sebagai aktor politik informal dan penentu akses terhadap hak-hak warga negaraan. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan film kedua, yaitu proses memahami politik tanpa elitisme. Di sini mereka membahas tentang konsep keluargaan atau citizenship yang dijelaskan oleh Gary Van Lincoln, yang merujuk pada pemahaman bahwa warga negara bukan hanya pemegang status legal yang diakui oleh negara, tetapi aktor sosial politik yang memiliki agensi, suara, dan kapasitas untuk mempengaruhi jalannya kehidupan politik. Dalam pandangan ini, keluarga adalah kumpulan praktik berpartisipasi dalam diskusi politik dan publik, menuntut hak, mengorganisasi komunitas, serta
Gary menolak cara pandang etis yang memposisikan masyarakat sebagai objek pasif yang hanya menerima kebijakan dan keputusan dari atas baginya. Pemikiran seperti itu tidak hanya mereduksi peran rakyat, tetapi potensi melanggar dengan karena warga tidak diberi ruang untuk berorganisasi. Bahwa politik bukan semata urusan institusi negara, tetapi proses yang hidup dalam harian warga. Pemahaman kewargaan menjadi sangat penting karena ia mempengaruhi bagaimana demokrasi kerja dalam politik. Demokrasi tidak akan pernah substantif apabila warga tidak demokrasi. Berdaya dalam masyarakat, pendapat, mengontrol kebijakan atau mempertanyakan ketidakadilan. Gary menunjukkan mulai karya-karya seperti Citizenship in Indonesia dan Kewargaan Pasca Kolonial di Indonesia bahwa pengalaman kewargaan di Indonesia dibentuk oleh sejarah, penjaga kolonialisme, hierarki sosial, dan struktur ekonomi politik yang seringkali melemahkan suara masyarakat biasa. Karena itu, memahami kewargaan berarti memahami pula bagaimana kekuasaan distribusi, bagaimana warga distribusi oleh negara, dan bagaimana mereka terus berupaya meluas ruang prestasi politik. Dengan memperkenalkan kewargaan di pusat analisis, kita dapat melihat politik bukan sebagai arena tertutup memiliki elit, tetapi medan perjuangan tempat warga membentuk, menantang, dan mentahan hak-hak mereka. Terima kasih.